Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dari kepulauan yang hadir hari ini, alhamdulillah kita bisa bertatap muka, khususnya kepala desa ini yang hari Senin pakai baju putih-putih ganteng-ganteng yang sudah ditunggu masyarakatnya untuk berkiprah. Kepala desa dari Kangian aja, dari pulau lain ada yang datang? Ya, ternyata yang punya migas yang paling berminat, karena ada Petrogas nanti yang akan bawakan oleh-oleh. Bapak Ibu sekalian, kepulauan ini menarik ya, menarik. Selama ini selalu kritis ya, kritis dalam artian protes-protes keras ya. Kemana migas saya selama ini? Kenapa saya dianak didikan oleh Pemkab pembangunannya? Kenapa kondisi saya masih tetap seperti ini, baik dari segi infrastruktur maupun perekonomiannya? Nah, untuk itu sebetulnya saya membayangkan Pak Yayak itu menyajikan kondisi kepulauan, menyajikan kondisi kepulauan bagaimana, kemudian kebijakan anggarannya seperti apa yang telah dicapai dan sebagainya. Ternyata Pak Yayak tidak. Saya kecewa Pak Yayak tidak menyajikan itu di depan teman-teman. Untuk itu saya yang akan menyajikan. Saya yang akan menyajikan. Oke? Ini saya beri judul disparitas pembangunan. Disparitas itu ketimpangan. Dan saya akan sodorkan fakta-fakta ketimpangan pembangunan kepulauan dengan daratan. Mantap ya? Mantap. Ya, itu tugas panelis. Tugas panelis yang begitu. Jadi kalau panelis tidak mengkritisi penyaji, namanya moderator. Jadi saya harus pindah ke sebelah sana. Oke, lanjut. Nah, ini luas Sumeneb. Luas Sumeneb itu 2.903 km persegi. Wilayah kepulauannya itu 45% dari luas Sumeneb. Jadi 9 kecamatan ini, luas wilayahnya hampir 50% dari luas daratan yang 18 kecamatan. Luas sekali kan? Jadi coba Bapak Ibu sambil dibayangkan ya, begitu saya menyodorkan data sambil dibayangkan betapa luasnya kepulauan ini. Luas. Nah, kemudian penduduknya itu dari 1.100.000 penduduknya 334.000. Penduduknya 29,6%, hampir 30%. Sepertiga dari Kabupaten Sumeneb penduduknya ada di kepulauan. Sepertiga ya. Angka-angka itu dicatat Pak, dicatat ya, nanti akan berkorelasi ke belakang. Lanjut. Nah, kemiskinan sekarang. Ini kondisi yang paling memprihatinkan. Jawa Timur 4 kantong kemiskinannya semuanya ada di Madura. Sampang nomor 1 ya. Kemudian Trenggalek kalau tidak Ponorogo, terus Pamekasan, Bangkalan, Sumeneb. Sumeneb masuk 5 besar termiskin di Jawa Timur dari 38 penduduk yang ada di Jawa Timur. Tahun 2018 kemiskinan naik 0,5%. Naik bukan turun dari 2017. Kemiskinannya bertambah. Berapa jumlah kemiskinan di kepulauan? Kurang lebih 60% dari 218 kemiskinan ada di kepulauan. Atau 39-40% dari 218 ada di kepulauan. Jadi penduduk kepulauan ini hampir miskin separuhnya. Ini dicatat Pak, dicatat. Dicatat ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten nanti terhadap kemiskinan ini. Oke, berarti kemiskinannya hampir 40% dari 200, hampir separuh penduduk Sumeneb yang miskin ada di kepulauan. Oke, lanjut. Nah, apa jenis kemiskinannya? Ya, kemiskinan itu ada jenisnya, ada subjektif, relatif, alamiah, kultural, dan struktural. Relatif ini, kemiskinan relatif karena ketimpangan keadilan. Jadi kalau kemiskinan di kepulauan banyak karena ketimpangan keadilan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Yayak kepada kepulauan. Karena ketidakmerataan. Relatif ini karena ketidakmerataan pembangunan. Karena ketidakmerataan pembangunan.
Kalau kultural ini mungkin karena malas-malas lah, malas-malas ya. Malas itu banyak faktor, bisa karena aksesibilitas rendah. Akses untuk mencapai pusat-pusat perdagangan, pusat-pusat perekonomian rendah. Demikian dengan struktural juga. Struktural ini aksesibilitasnya rendah. Jadi misalnya dermaga rusak, Pak. Ada 200-an tambat perahu di kepulauan. 60%-nya rusak. Itu data Biro Pusat Statistik 2018. Sumenep dalam angka. Yang lebih memprihatinkan lagi, ada hampir 200 kakak ada 60 ribu kakak, 20 ribu tidak berjamban. Bayangkan, 20 ribu itu kalau kali 3, ada 60 ribu orang yang beraknya sembarangan di kepulauan. Prihatin sekali. Jadi struktural ini aksesibilitas kepada pusat-pusat ekonomi. Apa laut, apa dermaga. Tadi Pak Yaya sudah nyinggung, sudah bagus. Nah, ini penyebabnya tadi saya bilang angka pengangguran tinggi, SDM-nya rendah. Ini akibat kemiskinan. Terus distribusi yang tidak merata. Oke, lanjut Pak. Nah, sekarang pemahaman infrastruktur ya. Karena saya kaitkan ekonomi itu dengan infrastruktur yang tersedia. Infrastruktur adalah fasilitas dasar baik fisik maupun non fisik yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat, pemerintah dan perusahaan. Pak Yaya tadi bilang kebijakannya naik, anggaran sudah tinggal sekian kilo. Tapi infrastruktur kan bukan hanya jalan. Juga ada dermaga, ada semua kepentingan fasilitas yang terkait dengan kebutuhan masyarakat itu adalah infrastruktur. Nah, kita tengok benar tidak yang distatementkan oleh Pak Yaya tadi APBD-nya sudah naik seperti itu. Terus, nah ini dia APBD-nya Pak. Ini sumbernya Kabar Madura yang berbicara Kasubdit Pengendalian Pembangunan, anak buahnya Pak Yaya. Tidak benar yang Pak Yaya sampaikan tadi. Infrastruktur 285 miliar, kepulauan hanya 29%. 81 miliar, bukan 100 sekian miliar. Makanya sumbernya saya sindir, Pak. Jadi 214, mohon perhatian, 214 infrastruktur kepulauan hanya 20%, 21% dari APBD. 2015 24% dari APBD. 2020 29%. Nah, sekarang saya tanya, berapa tadi luasnya kepulauan? 45% dari daratan. Tidak diperhitungkan. Berapa penduduk miskin kepulauan? 29%, sekitar 30% dari penduduk daratan. Tidak diperhitungkan juga. Jadi tidak diperhitungkan ini. Nah, untuk itu harusnya ada variabel, Pak. Lanjut. Oh, saya sebelum ke variabel ya, saya lihat potensi kepulauan. Ini sepintas saja, Pak. Ini sepintas, begitu dahsyatnya potensi kepulauan. Pertanian, padi sawahnya, luas se-Kabupaten Sumenep ini 45% ada di kepulauan. 45%. Apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk irigasi? 45%. Jadi 9 kecamatan ini mengantongi 45% potensi sawah yang ada dari 27 kecamatan. Besar. Tapi coba Bapak Ibu intip ke Dinas Pertanian. Apa yang mau dilakukan di kepulauan sana? Irigasi dan sebagainya. Panennya, Pak. Panennya, ini panen. Ini BPS yang bicara ya, bukan saya. Bukan Malik ngarang angka, BPS. Panen seluruh Kabupaten Sumenep ini padi 117 ton. 45,6%-nya berasal dari kepulauan. Beras separuhnya di Sumenep ini berasal dari kepulauan. Apa infrastruktur yang disediakan oleh pertanian?
Demikian juga dengan jagung. Nah, perikanan tadi, perikanan kita punya luas 50 km persegi, perairan, 70% ada di kepulauan. Dari 47.000 ton tangkap ikan laut, ya Pak Yaya singgung tadi, 47.000 ton ikan yang ditangkap di laut, ya, 42%-nya berasal dari kepulauan. Nah, terus, oh kalau ini juga katanya Sumeneb visit Sumeneb ya, 2000 berapa itu? Tapi anggaran dinas pariwisatanya tidak naik, tidak ada pembangunan infrastruktur di sini. Saya kemarin ke Lombang, jalannya lubang-lubang, lubang-lubang ya pantas, namanya saja Lombang ya. Apalagi yang di sini tidak ada infrastruktur sama sekali di sini. Ya, kemudian yang terakhir migas, terus saja migas nanti karena nanti migas. Nah ini Pak, kenapa ini semua terjadi? Karena semua data itu tidak menjadi variabel perhitungan dalam pembuatan anggaran pembangunan di kepulauan, tidak menjadi variabel. Saya juga bingung tadi mencerna yang Pak Yaya, apa variabel pembangunan kepulauan? Harusnya jadikan pedoman. Satu, luas wilayah. Berapa persen wilayahnya dari Sumeneb? 45%. Harusnya dia memperoleh porsi yang lebih besar karena luas wilayahnya yang cukup besar. Yang kedua, jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga saya singgung tadi. Diperhatikan tidak jumlah penduduk itu? Sebelum menganggarkan harus diperhatikan ini semua. Tingkat kemiskinannya tinggi di kepulauan, harusnya diperhatikan. Aksesibilitas ini kepada pusat-pusat perekonomian, pusat-pusat kesehatan, pusat-pusat pendidikan, itu aksesibilitas yang diperlukan paling tidak untuk mendongkrak IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia itu adalah menunjukkan cermin kualitas manusia, karena di situ ada satu, kesehatan, pendidikan, dan taraf hidupnya. Terus sumber daya alam tidak diperhatikan juga, tapi ini nanti terakhir saja, begitu hebatnya sumber daya alam. Belum diperhitungkan semua dalam variabel melihat kebijakan tadi. Terus, nah akibatnya ini kemiskinan tinggi, kemudian IPM rendah, pertumbuhan ekonomi rendah, pendapatan PDB rendah. Sampai kapan kepulauan akan seperti ini? Ketika variabel perhitungan penganggaran itu tidak dimasukkan dalam kebijakan. Saudara-saudaraku sekalian, kita memang dalam setiap diskusi yang harus dikedepankan itu hanya satu, ya data itu. Kalau sudah data itu fakta, dan tidak bisa terbantahkan ketika sumbernya valid. Saya di mana-mana selalu begitu, baik di DPRD provinsi maupun di kabupaten dulu juga seperti itu. Ayo berdiskusi berangkat dari data. Kondisi yang real itu kan data. Nah, masalahnya saya tidak di DPRD Sumeneb, Pak. Mana yang pertanyaannya? Saya bisa berbuat apa di Sumeneb? Tidak bisa. Kalau di DPRD provinsi, saya teriak-teriak, ya, teriak-teriak, tenggelam di antara 99 anggota yang lain. Ketika yang lain juga tidak. Persis Pak Yaya tadi, Pak D itu, Soekarwo itu tidak ada keadilan anggaran. Saya di paripurna teriak-teriak, saya bilang seandainya gas dari Pagerungan dan Sumeneb itu kita putus, gelap Jawa Timur. Jawa Timur gelap. Itu peran Madura, saya bilang. Sebelum ada Bojonegoro, Gresik dan sebagainya, mana lagi itu, daerah-daerah sekitar Bangkalan dan sebagainya, semuanya di Pagerungan Pak itu Pak. Lewat pipa gas bawah Situbondo dan sebagainya itu ke Sidoarjo, ke PLN dan sebagainya pakai pembangkit dari Pagerungan. Seandainya itu diputus, gelap Jawa Timur. Tapi kenapa tidak diperhatikan Madura? Ya tapi hilang begitu saja. Jadi fungsi legislatif itu hanya mengingatkan, menekan sesuai dengan porsi komitmen masing-masing. Nah, kalau di Sumeneb saya tidak bisa berbuat apa-apa.
Dan mari mudah-mudahan ini juga bisa mengingatkan Pak Yaya, karena variabel-variabel perhitungan penganggaran itu variabel umum yang sudah dilakukan di setiap perencanaan. Nah, mungkin lupa variabelnya Pak Yaya masukkan sehingga kepulauan tidak memperoleh porsi yang sebenarnya. Kemudian jadi kita tunggu sajalah. Insya Allah Pak Yaya ini orangnya baik, kepulauan insya Allah selesai. Karena komitmennya Kiai Busro di APBD 2020 kemarin sama dengan yang disampaikan Pak Yaya. 40% anggarannya akan di-drop ke kepulauan. Ada di berita-berita itu. Tapi muncul berita yang lain, ternyata hanya 29% 2020 dari kasubditnya Pak Yaya itu tadi. Itu angkanya jelas. Jadi mungkin controllingnya kurang berjalan sehingga penganggarannya kurang proporsional. Ini saya tertarik yang masa lembu tadi. Masa lembu itu Pak Yaya, ini saya ambil dari Sumeneb dalam angka BPS. Itu produksi ikannya ini nomor 2 dari seluruh kecamatan di Kabupaten Sumeneb setelah Sapekan. Jadi memang tinggi sekali, 4.388 ton. Nah, kalau masa lembu sudah teriak-teriak begitu, tapi saya dengar, saya mohon maaf tadi malam saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Bupati, masa lembu sudah selesai soal listrik katanya. Sudah selesai. Mungkin kalau ada yang belum, tinggal masalah teknis saja. Tapi sudah selesai lah, insya Allah tidak usah menghidupkan genset lagi, dan itu kebijakannya Bupati. Tapi di luar Pak Buyung ini sudah menjelaskan tadi mekanisme masuknya PI itu. Kalau dana bagi hasil tidak ikut-ikut Pak Buyung, dana bagi hasil langsung masuk ke kas daerah, Pak Yaya yang ngelola sebagai Bappedan secara umum. Dan itu angkanya nampak. Nah, PI ini kan tidak nampak angkanya, Pak. Nggak nampak. Tapi ternyata yang baru masuk hanya 1. Yang di Santos Pak ya, Santos, Madura Operator Santos. Jadi ada 7 wilayah kerja migas, yang 3 sudah eksploitasi, sudah berproduksi. Yang pertama adalah Madura Street, itu operatornya Husky. Ini PI-nya mandek, salah kontrak. Tadi malam saya dititipin Pak Buyung, saya sampaikan ke Kiai Busro bahwa harus ada dorongan politik yang keras. Terus kemudian yang kedua adalah Kangian Energi punya Abu Rizal Bakri. Ini juga masih mandek. Jadi jangan khawatir PI itu tidak masuk ke Bupati, Pak. Masih memang belum masuk. Jadi sabar saja teman-teman kepulauan. Yang diinginkan oleh teman-teman kepulauan begitu masuk ke sana ada proporsional pembagian pembangunannya itu, kan itu. Dana bagi hasil, PI dan sebagainya seharusnya secara proporsional diberikan kepada pembangunan kepulauan. Baru sisanya ke Tungkek, ke Tangbotang, ke Lugulu. Lugulu itu tidak terjangkau laut sama sekali, Pak. Ya, kepulauan dulu. Nah, itu yang kita inginkan. Itu adalah keadilan anggaran. Keadilan anggarannya seperti itu. Saya kira itu yang forum yang diinginkan itu adalah adanya keadilan anggaran berdasarkan kondisi dan sumber daya alam yang dimiliki. Kalau ini masuk, Pak, insya Allah bisa terbalik proporsinya. Bisa 60% untuk kepulauan, 40% daratan. Infrastruktur itu. Nah, insya Allah Kiai Busro di akhir-akhir masa jabatan tinggal 1 tahun lagi bisa. Karena sudah komitmennya sudah keluar. 40%, 60%. Cuman mungkin dalam penganggarannya Kiai Busro tidak memantau betul sehingga yang terjadi hanya 29%. 2014, 2015, 21, 24, sekarang 29. Bergesernya kecil sekali. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.